Bayangkan sebuah rumah yang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga saksi sejarah. Sebuah rumah antik bergaya joglo, berdiri megah di tengah pedesaan Dusun Jatisumber, Wates Umpak, Trowulan, Mojokerto. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua, setiap sudutnya menyimpan cerita. Setiap perabotnya adalah peninggalan masa lalu yang tak ternilai. Pemiliknya adalah Pak Ribut, seorang kolektor barang antik yang rela mengeluarkan lebih dari 300 juta rupiah untuk memiliki rumah bersejarah ini. Dan bukan hanya itu, koleksinya juga mencakup motor-motor antik bernilai fantastis yang kini menjadi primadona bagi para pecinta kendaraan klasik. Inilah kisah unik sebuah rumah joglo yang tidak hanya memikat mata, tapi juga mengajak kita menyelami sejarah Jawa yang begitu kaya. Ya teman-teman, saya sekarang berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan ini saya mau mampir di rumah saudara saya yang kebetulan punya konsep unik dan itu lokalistik banget. Konsepnya adalah rumah Mojopahit dan juga perpaduan lokal rumah warga Kabupaten Mojokerto. Tapi di dalamnya banyak hal yang kemudian nanti kita berbeda dengan rumah-rumah biasanya. Kita masuk ke dalam, semoga beliau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas, sehat? Alhamdulillah. Nah, beliau Mas Ribut yang punya rumah ini namanya itu Selo Aji, Mas. Selo Aji. Apa itu artinya Selo Aji? Selo Aji itu karena saya profesinya pematung kan. Selo itu batu, aji itu bisa dibilang nilai atau harga diri. Jadi dari bongkahan batu menjadi sebuah seni yang bernilai. Ya. Artinya beliau itu sudah menjadi perajin batu mulai tahun 1980-an mungkin, Mas ya. Iya. Dan sekarang ya memasuki usia pensiun lah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengulik rumah lokal Mojokerto yang perpaduannya mungkin banyak dari masyarakat Mojopahit atau peninggalan terdahulu. Kita izin masuk, Mas. Silakan, monggo. Pertama kebyok itu dulu dari Mojokerto juga, daerah Gondang, Lentreng. Jadi istilahnya kebyok, Mas ya? Iya, rumah joglo sih, rumah joglo. Ada berapa unit atau berapa rumah yang pernah dibangun oleh Mas Ribut di sini? Kalau di sini 1, 2, 3, 4 di belakang. Nah, termasuk kandang kebo. Kenapa? Yang kandang kebonya dari Bojonegoro. Ada juga kandang kebo. Ada juga kandang kebo ini. Ya, saya pikir ini akan bernilai tinggi ya. Kalau ditaksir mulai dengan harga sekarang itu sampai berapa, Mas? Itu sebenarnya tingkatan kelasnya. Karena ini ukurannya, rumahnya, tiangnya, patokannya di tiang. Di tiang ya. Semakin besar dia semakin mahal. Ini ukurannya kan kecil, 15 tiangnya. Boleh ada bocoran sampai berapa, Mas, kalau satu unit joglo jadi seperti ini? Itu kalau joglonya aja sekitar sekarang ya 70-60. 70-60. Ya, itu belum baru joglo aja. Ya, belum kebyok. Kalau kebyok kan relatif. Tergantung ukirannya, ketebalannya. Itu relatifnya di situ. Kisaran 500 juta satu unit? Enggak sampai. 300-an lah ya. Ya segituan kalau sama lantai sama apa. Karena di sini konsepnya kan konsep kampung, rumah kampung. Bukan rumah pejabat, bukan rumah ningrat. Ya. Mas,
apa sih yang memotivasi Mas Ribut untuk membuat rumah kayak seperti ini? Padahal rumahnya ada kan? Nah, ini apa sih motivasinya sampai punya 4 unit rumah seperti ini? Berawal dari hobi aja, suka Ya? suka. Di samping itu suka barang-barang klenik-klenik antikan juga itu. Jadi Ada barang klenik. Iya. Ada sepeda motor juga ya? Motornya motor lama. Ya, motor uduk, termasuk lampu apa itu kan lama semua. Ya, coba teman-teman kita di joglo yang pertama ini, sebenarnya ini dibangun terakhir, tapi karena posisinya lebih lebar Mas ya? Iya. Lebih lebar dan lantainya juga mungkin beda. Kalau lantai ini dari mana Mas? Ini dari Jogja, Ubin Kunci. Ubin Kunci istilahnya. Itu harganya per meter atau seperti apa? Per meter. Per meter? Iya. 1 meternya berapa Mas? 1 meternya ini dulu sekitar, kalau yang polos masih 80 dulu. Kalau yang motif sudah dulu waktu tahun berapa? 2005 atau masih sudah 200 lebih. Per meter? Per meter. Ya. Kalau ini meja Mas, ini identik dengan meja ini ya. Di rumah-rumah Kota Mojokerto banyak. Mbah saya juga punya kayak gini. Kalau ini dapatnya dari mana? Ini dari Mojokerto Kota. Mojokerto Kota juga? Iya. Ukurannya? Ukuran 120, agak lumayan langka ini. Yang banyak biasanya 1 meter 80. Ini 120. Marmer lumayan ya? Besar ya. Marmer ya? Harganya berapa Mas? Jelas mahal ini ya Mas ya. Ini satu paket dengan kursi? Kursi enggak, kelenongan sebenarnya kursinya. Ini beda. Nah, ada lagi teman-teman yang beda. Kita lihat ini apa Mas? Apa istilahnya? Tempat tidur. Tempat tidur ya. Ini ori Mas? Ori. Ini dapat dari? Ini dari Mojokerto juga, dari daerah mana sih, Gondang sana loh. Gondang juga. Iya. Ukuran-ukurannya masih Wonoploso. Oh, Wonoploso. Wonoploso. Kalau jenis kayunya mungkin tetap jati. Jati tetap Mas ya. Ini dapatnya utuh begini. Iya. Ini kan saya biarkan natural gini. Mungkin agak mendekat ya teman-teman. Warna aslinya. Ini ada yang beda. Selain ukirannya, ada tempat ini biasanya untuk apa ya? Menyimpan barang kayak kosmetik dulu ya. Betul, atau kunci atau kalau sekarang HP. Ini berarti ori Mas ya? Ori. Termasuk ada yang kurang. Ada kotaknya. Iya. Tapi nggak ada ini Mas, nggak ada tutupnya, pintunya nggak ada. Iya, nggak ada ya. Dapat sudah tidur. Diameternya berapa ini Mas? 2 meter kali 120-an. Ini kalau tempat tidur ukuran 2 meter. Ya. Ukuran nomor 2. Oke. Ada lagi. Oh, banyak loh, Rek. Ini sama radio Mas. Mas Kariris. Apa langsung. Radio. Ini apa Mas? Radio juga. Radio juga. Ya. Istilahnya radio apa Mas? Radio lama. Radio lama gitu. Yang dulu masih belum ada FM. SW1, MW gitu. FM belum ada. Dapat dari mana dulu Mas? Itu dari Kota Mojokerto dulu. Kota juga? Iya. Oke. Nah ini gebyoknya juga ori Mas ya? Ori. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam karena ada putra beliau yang bertempat tinggal di sini. Nanti kita di tempat yang lain. Jadi ini apa namanya? Yang unik juga, Mas Ribut juga menggunakan lampu apa Mas istilahnya ini? Lampu yang lama asli. Lampu gantung ya istilahnya. Lampu kerean. Apa namanya? Lampu kerean. Lampu kerean. Ini ori juga Mas? Ori. Biasanya kan ada yang agak pendek, tapi ini panjang ya? Ya ukurannya kan diameter 40 cutnya. Yang agak pendek biasanya 30. Cuman yang unik lagi itu gantungannya. Itu memang gantungannya persis begitu atau apa Mas? Yang di atas itu Mas? Itu dodo paksi, itu bawaan rumah sih. Bawaan rumah ya? Cuma di custom gitu ya, dikaitkan. Itu yang biasanya pakai tumpang sari itu. Mas, ini dapat dari mana kalau lampu? Lampu ini dapat dari Mojowarno. Dari mana? Mojowarno. Mojowarno Jombang? Iya. Besi ya Mas? Besi cor ya? Iya. Ini sebenarnya kalau aslinya pakai ini ya, pakai minyak.
Aslinya pakai minyak. Pakai minyak Iya. ya. Masih pakai Makanya minyak atau ini- diganti lampu? Makanya ini dibilang lampu kerean bisa naik turun waktu nyalakan. Waktu ngisi minyak tanah dulu. Jadi memang banyak hal yang kemudian masih dirawat bahkan dimanfaatkan oleh Mas Ribut di sini, termasuk Garuda Pancasila itu lama Lama juga. Tahun berapa kalau Garuda itu, Mas? Nggak tahu dapat sudah gitu. Tapi lama memang ya. Saya dapatnya aja sebelum tahun 2000. Kayu, ukuran Kayu. Kalau yang baru-baru kan pakai triplek. Ya, itu asli ukuran kayu. Nah ini apa namanya? Sokonya, soko. Soko ya. Ini khas rumah warga Mojokerto. Iya. Tempo dulu ya. Oke, kita ke sebelah sana. Tapi Mas Ribut derek apa di sini? Monggo, Oke. jenengan aja langsung. Nggak Nanti apa-apa. kita nyambung ke Mas Ribut, tapi kita lewat sini biar lebih enak. Ini apa, Mas? Ini untuk variasi regol. Regol ya. Ya, untuk Sebenarnya akses dulu apa? Tempatnya apa? bisa dibikin untuk apa? Semacam gazebo kecil-kecil. Oh. Tinggal ngasih papan, Hmm. lantai. Cuman ini untuk variasi. Oke. Jadi memang barang lama semua ya. Ya. Oke, masih Izin, Mas. ada 3 unit rumah yang dikoleksi oleh Mas Ribut dan itu didatangkan dari beberapa daerah termasuk Mojokerto, dan ini rumah lama khas dulu. Ini sebenarnya yang dibangun pertama kali, yang kita datangi tadi itu terakhir. Kita masuk dan mungkin konsepnya juga sedikit berbeda, tapi tetap pakai nuansa joglo. Nah, kita menemukan ini apa namanya mesin jahit yang dibeli khusus oleh Mas Ribut, dan mesin jahit ini saya tidak tahu ini dibeli tahun berapa dan mesin ini tahun berapa dibuatnya, cuman ini dimanfaatkan oleh Mas Ribut sebagai koleksi. Kemudian ada joglo-joglo yang lain dan lampu gantungnya sama, cuman ukurannya lebih kecil daripada yang ada di rumah yang awal tadi. Dakon. Ini juga permainan. Mungkin ada yang tahu namanya apa. Kalau anak Mojokerto nyebutnya ngekngok. Kayak arbanat ya, ngekngok. Dan meja. Tapi saya tidak tahu ini meja sekolah atau seperti apa yang tempo dulu, dan ini tetap dimanfaatkan. Cuman kan ada tempat menyimpan buku seperti meja-meja belajar di sekolah itu. Dipasang di depan cermin yang ukurannya cukup besar, 1 meter, diameternya 1 meter kali 1 meter kurang lebih. Dan ini dikoleksi oleh Mas Ribut, termasuk ada beberapa ini ya, bisa dibuka, oh enggak bisa dibuka. Ada beberapa ini topeng. Ini hampir sama sih konsepnya, cuman bedanya juga ada apa namanya ornamen yang berbeda ya, ornamen yang berbeda, termasuk pernak-pernik mejanya yang itu tidak ada di sana. Ini untuk menyimpan barang aja. Tapi beliau tadi bercerita bahwa hampir 100% rumah-rumah yang ada di sini itu ambil atau dibeli dari beberapa rumah warga di beberapa daerah termasuk dari Mojokerto, khususnya kawasan Gondang, karena murni juga menggunakan kayu dan kayu jati, kayu lama. Kita mencoba ke sisi selatan.
Nah, ini tadi yang disebut kandang kerbau ya. Teman-teman tadi kalau dari awal mendengar keterangan dari Mas Ribut sang pemilik rumah itu ada kandang kerbau atau kandang kebo itu dimanfaatkan justru menjadi ruang bersantai, dan itu sangat unik, tetap memanfaatkan semua ornamennya menggunakan bahan dasar kayu yang itu mungkin dipindahkan ke sini dan dibersihkan lalu disulap menjadi tempat untuk bersantai menerima tamu. Ukurannya lumayan, kalau dari diameternya mungkin sekitar ada 7 meter kali 4 meter begitu, jadi landscape. Kayu-kayunya juga masih ori, dan tempat duduknya cuman ada tambahan mungkin kaca ini ya, karena di dalamnya berlubang kayak ada ini tempat khusus. Kalau dulu istilahnya dibuat kayak ini apa, lumpang, tapi ini enggak, ini dimanfaatkan untuk meja. Dan ini saya pikir ada namanya, istilahnya untuk kandang kerbau itu ada khasnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nggak tahu ini apa namanya, teman-teman yang tahu komentar. Teman-teman yang tahu komentar, silakan kasih tahu ya. Nah, teman-teman yang tahu namanya apa? Ada banyak, dan itu ditaruh di tepi-tepi sebagai ini apa, penambahan ornamen lebih autentik lagi. Oke. Dari apa namanya, ruang tamu berkonsep kandang kerbau yang dipindahkan Mas Ribut dari desa ke sini, kita beralih ke rumah yang baru, dan ini agak berbeda. Kalau bangunan seperti ini mungkin teman-teman tahu kenapa ada lingkarnya, identik dengan apa biasanya? Apa? Di kelenteng atau tempat-tempat apa namanya, rumah-rumah Cina, mungkin khasnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar sebenarnya kayak apa, dimanfaatkan untuk apa. Kita masuk, dan ini masih baru, belum ada ornamen atau mungkin belum ada tambahan-tambahan yang lain, kecuali ada jam yang ukurannya cukup lumayan. Ini jamnya beda, yang kalau kemudian kita tahu itu lebih sering kita tahu ada di sekitar wahana-wahana tempat wisata gitu kan, atau kota-kota lama. Biasanya jam kayak gini sering kita temui. Tinggal 2 atau 1 ya, tinggal 1 rumah yang kemudian nanti belum kita kunjungi, kita menjadi kunjungan terakhir nanti di sana. Dan karena beliau ini awalnya menjadi apa ya, perajin patung atau seniman, jadi di sana juga banyak patung-patung yang kemudian sisa dari pekerjaan lama yang mungkin masih sekarang dijaga atau memang sengaja tidak dijual oleh Mas Ribut. Nah, ini yang tertinggi. Ini Ganesha. Iya, Mas. Ini Ganesha, dan tingginya kurang lebih ya 3 meteran. Cukup tinggi, dan lebarnya sekitar 1,5 meter. Kita ke rumah terakhir, dan kira-kira beda nggak rumah yang kita kunjungi terakhir ini dengan yang lainnya? Ya teman-teman, tadi habis kita jalan-jalan melihat dan mengulik rumah-rumah perkampungan Mas ya.
yang itu dilestarikan di sini. Dan yang terakhir kita melihat bengkel motor klasiknya Mas Ribut di Selo Aji. Kita bisa masuk, Mas. Monggo, silakan. Sekarang ada berapa, Mas? Kisaran 1, 2, 3, 4. Sekitar 11. Ada Ada yang di bengkel ini, Mas. Ada yang di bengkel. Iya. Mas, bisa dijelaskan, Mas, ini jenis-jenis motor apa? Ini BSA Ini tahun 56, buatan Inggris. Oke. CC 350. Oke. Terus yang ini? Douglas tahun 48. Boxer CC 350. Warnanya unik. Wah, ini sudah overspec. Oh, sudah overspec. Ya. Ini BSA juga 56. Mas, yang unik dari motor-motor klasik seperti ini apanya, Mas? Sehingga mungkin menjadi daya tarik sendiri oleh pemakai mungkin. Dari tahun dan kondisi sebenarnya. Oh. Tahunnya lama, kondisinya full ori semua, itu baru. Seingat saya Mas Ribut itu bukan hanya punya belasan, dulu sampai puluhan, Mas. Ya kisaran tahun 2015, 2012 itu puluhan. Pernah sampai berapa, Mas, waktu itu? Berapa unit? Pernah sampai sekitar 20. 20 unit ya. Itu untuk yang motor-motor yang Eropa. Ya. Mas, di antara yang sekarang menjadi minatnya cukup tinggi di antara motor-motor yang ada ini, motor jenis apa, Mas? Yang paling sekarang yang paling banyak diminati BSA 56. Yang mana? Yang warna gold sama yang sebelah sana. Oh, ini ya. Karena ya paling nyaman, paling sudah dibilang paling sempurna. Untuk suspensinya, untuk apa. Yang lain-lainnya termasuk ini 56 juga, AJS G15 ya. Mas, koleksi-koleksi ini didapat dari mana saja, Mas? Kalau perburuannya atau huntingnya kemana saja? Macam-macam, ada yang dari Klaten, Jawa Tengah, pernah dari Banyuwangi, ada yang dari Surabaya, antar kota ya. Iya. Karena kebetulan waktu itu Mas Ribut juga hobinya motor-motor gini ya, motor klasik gitu ya. Dari dulu sih. Dari dulu. Makanya tidak heran kalau sekarang beliau punya koleksi yang cukup banyak. Iya. Mas, kalau yang ini, Mas? Ini BSA tahun 48. Tahun 48. 1948. Iya. Dapatnya dari mana? Ini kebetulan endemik Mojokerto. BPKB pertama Gedek Mojokerto. User pertama. Iya. Termasuk 2 unit sama Puh itu. Sebelahnya. Itu juga Gedek Mojokerto. Warnanya hitam. Pajak aktif. Ini kondisinya aktif semua? Aktif. Maksudnya jalan masih semua. bisa dipakai dengan baik ya, Mas ya? Jalan semua. Jalan semua ya. Dan termasuk mesin-mesinnya ori semua. Ori. Ya teman-teman, selain motor-motor klasik tadi, ada perhatian saya di sebelah sini juga Mas Ribut punya koleksi yang sekarang lagi tren, motor Vespa. Nah, izin Mas, warna merahnya ini menyala. Iya. Iya kan? Dan ini Vespa jenis apa, Mas, kalau boleh tahu? Ini catnya sudah repaint tapi sesuai surat. Jenis motornya Vespa yang VBA tahun 59. Tahun 59. Ya. Catnya ori? Cat enggak repaint. Repaint. Tapi sesuai surat. Suratnya Mas, saya yakin Vespa-Vespa jenengan ini sudah mulai dalam tanda kutip terjual semua ya, banyak peminatnya ya. Ini tinggal berapa, Mas, sekarang? Ya tinggal 5. 5 unit. Dulu sampai punya berapa? Dulu sampai 50 lebih kayaknya. 50 lebih. Ya. Dan itu dapat dari mana aja, Mas? Kalau ngomong Vespa. Dari Ngawi. Dari sekitar sini, Mojokerto, Surabaya, Malang, Kediri. Sekitar itu. Rata-rata Jawa Timur ya? Rata-rata Jawa Timur. Oke. Mas, yang paling tinggi harganya saat itu, mungkin saat itu ya, Vespa waktu jenengan hunting sampai berapa, Mas, waktu itu? Harga paling tinggi waktu beli? Waktu beli? Kisaran.
Ya, yang VBA itu termasuk paling tinggi. VBA ini Iya. yang warna merah ini. Iya. Waktu itu kalau boleh tahu sampai berapa Mas? Waktu itu bocoran nih. Waktu Kisaran? itu ya, tapi nggak sampai 100. Nggak sampai 100 Nggak ya. sampai 100. Artinya kalau misalkan nggak sampai 100, berarti bisa diprediksi sekarang harganya sampai 100. Begitu Mas ya? Kalau Prediksi. sekarang bisa lebih, Bisa lebih? Bisa 100 berapa Mas? Kisaran. sekitar 120-an. Teman-teman, ini harga Vespa Ini jenis full paper soalnya. full paper. Iya. Harga jenis Vespa apa Mas tadi? Vespa apa tadi? Jenis? VBA VPA tahun tahun 59, 59, harganya 100 kisaran 120. 120. Nah, teman-teman yang suka warna merah dan ori, mesinnya ini harganya segitu. Ini kebetulan yang versi Perancis. Versi Perancis. Tadi saya ulang, harganya kisaran 120 juta. Oke Mas, selain ini ada Vespa jenis apa lagi Mas? Ini yang PX MK1, Ini ya. generasi PX yang belum ada sennya. Ini kebetulan full ori cat. Dan uniknya di sini, Iya. apa namanya, kontaknya. Nah, Ini masih bisa nyala Mas? masih. Masih bisa nyala ya. Ini rata-rata biasa pemakainya kalangan guru-guru dulu gitu Mas ya. Ya, Masih ingat ya, banyak guru yang kemudian pakai Vespa, guru pendidikan agama, guru-guru lama itu kan. Dan ini juga masih menjadi buruan Mas ya, ya peminat sekarang Vespa. sudah mulai MK1 Sudah mulai dibidik sama penggemar-penggemar. Oke, nah ini sama mungkin jenisnya, Ini PX biasa. PX biasa. Kalau yang ini Mas, Bajaj Deluxe. Bajaj dulu, tahun? Tahunnya saya lupa ini. Iya. Yang ori pen Ini dulu Ori cat. dapat dari mana Mas? Surabaya. Surabaya. Yang unik dari Bajaj dulu ini apa Mas? Agak pendek begitu ya? Enggak sih sama. Sama? Ring rodanya juga 10. Oh, ring rodanya 10. Hampir sama dengan kalau Vespa Super. Generasinya Super. Jadi ini teman-teman yang suka Vespa bisa mampir ke Mas Ribut sambil belajar mengenal mesin Vespa. Kalau saya sendiri sih nggak seberapa paham, tapi saya suka dengan Vespa. Saya pikir itu kita mampir di rumah Selo Aji, rumahnya beliau. Mungkin ada yang penasaran dengan motor-motor klasik atau mungkin hal-hal yang bersifat seni, karena beliau juga sosok yang seniman. Dan mungkin ada yang perlu disampaikan ke ini Mas, ke teman-teman penonton terkait edukasi seni, khususnya mungkin seni yang tadi rumah atau motor-motor klasik untuk generasi ke depan. Seperti apa Mas? Mungkin ada. Ya, berawal dari hobi, terutama menjadi profesi, termasuk saya hobi di patung, menjadi profesi pematung, hobi mengoleksi motor tua, Vespa beberapa, ya, untuk soal hati. Soal hati. Ya. Artinya apapun kalau kemudian itu dilakukan dengan hati, maka insya Allah membuahkan hasil yang maksimal dan manfaat Mas ya. Amin. Dan yang paling penting kita doakan Mas Ribut selalu sehat, keluarga juga sehat, meskipun usahanya juga mulai sekarang dikurangi, tapi karena beliau juga sangat menyukai hal yang dilakukan dari dulu saat muda sama sekarang, dan banyak hal yang kemudian kita gali. Sebenarnya banyak yang masih harus kita cari dari beliau, termasuk mungkin sharing dan sebagainya. Tapi next lain waktu kita akan kembali bersama beliau dan lebih banyak menerima ilmu-ilmu yang mungkin bagi kita hal yang sangat baru. Saya pikir itu, dan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Saya Muhammad Khariris bersama Mas Ribut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.